Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Meskipun persyaratan Nasdaq hanya 3 pembuat pasar, Feng Yu pergi untuk mencari lebih dari yang dibutuhkan. Ini karena semakin banyak pembuat pasar, akan ada lebih banyak persaingan. Dengan cara ini, kesenjangan antara harga penawaran dan jual tidak akan terlalu besar, dan komisi akan diturunkan. Ini juga salah satu biaya untuk terdaftar. Juga, ini akan menurunkan risiko. Jika ada terlalu sedikit pembuat pasar, mereka mungkin berkolusi dan dengan sengaja menaikkan harga saham, dan Feng Yu harus membayar mereka selisih atau komisi tambahan. Setelah itu, harga saham akan jatuh, dan Feng Yu akan kalah. Ini pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, Feng Yu membuat Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Morgan Stanley, Wells Fargo, Dell untuk menjadi pembuat pasar. Semua lembaga ini adalah lembaga keuangan top Amerika. Masing-masing dari mereka mampu menjual saham Six Sense Company dengan harga tinggi. Feng Yu juga menemukan bahwa Citibank memiliki harapan besar dalam daftar perusahaan ke-6 Sense, dan ini memberinya kepercayaan diri. Itulah sebabnya dia percaya diri ketika dia menghubungi Barclays dan Goldman Sachs. Morgan Stanley, Wells Fargo, Dell juga merupakan lembaga keuangan terkenal AS. Beberapa lembaga keuangan lain bahkan mendekati Feng Yu. Mereka yang mendekati Feng Yu bukan karena mereka memiliki harapan tinggi pada Six Sense Company, atau mereka telah melihat laporan keuangan atau proposal perusahaan. Itu karena mereka mendengar bahwa pemegang saham terbesar Six Sense Company juga memiliki lebih dari 15% saham Microsoft. Saham Microsoft Feng Yu tidak dijual kepadanya oleh para pendiri Microsoft. Itu dibeli dari pasar terbuka dengan harga tinggi dan tidak memiliki hak suara. Tapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Nilai pasar Microsoft saat ini sudah lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat. Itu berarti aset pemegang saham Microsoft yang tidak diketahui ini lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Semua perwakilan dari lembaga keuangan ingin mengetahui Taipan Super ini. Ketika perusahaan Indera ke-6 mencari pembuat pasar, mereka mengambil kesempatan ini untuk mendekati Feng Yu. Lembaga keuangan tahu bahwa Taipan Super ini seharusnya tidak hanya memiliki satu perusahaan. Dia pasti punya perusahaan lain. Ketika perusahaan-perusahaannya yang lain harus terdaftar, dan mereka bisa menjadi pembuat pasarnya, mereka bisa mendapat untung besar. Jika mereka bisa berkolaborasi dengan orang ini di bidang lain, itu akan lebih baik. Tetapi perwakilan dari lembaga keuangan ini tidak bisa bernegosiasi dengan Feng Yu. Mereka merasa telah menunjukkan ketulusan hati dengan mengirimkan staf manajemen puncak mereka. Tapi Feng Yu tahu bahwa orang-orang ini bukan pembuat keputusan akhir dan tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Jika lembaga keuangan ini ingin berbicara dengan Feng Yu, maka mereka harus mengirim pembuat keputusan mereka yang sebenarnya. Orang-orang ini hanya bekerja untuk institusi mereka. Status mereka di perusahaan mereka bahkan lebih rendah daripada Kameda Masao di Six Sense Company. Mereka mungkin dapat membuat beberapa keputusan, tetapi mereka dapat diganti kapan saja. Feng Yu selalu ingin berbicara dengan Bill Gates. Bagaimanapun, Feng Yu juga pemegang saham terbesar ketiga. Feng Yu dan Bill Gates pernah bertemu sekali di masa lalu. Saat itulah Feng Yu mulai mengakuisisi saham Microsoft. Feng Yu telah membeli saham Microsoft terlepas dari harganya. Selama seseorang ingin menjual saham Microsoft, ia hanya akan membelinya tanpa berpikir panjang. Ini karena dia tahu harga saham Microsoft akan terus naik. Inilah yang terjadi. Tidak peduli berapa banyak Feng Yu membayar untuk saham-saham itu, saham Microsoft masih mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Tahun ini, peningkatan akan lebih cepat, dan Microsoft akan membagi saham mereka. Ini karena setelah Win 95 diluncurkan, keuntungan Microsoft melonjak.
Meskipun mereka masih belum memonopoli industri sistem operasi karena Apple dan IBM, sistem operasi mereka adalah yang paling mudah digunakan. Yang paling penting, Microsoft telah menandatangani kontrak dengan banyak produsen PC. Semua PC mereka akan diinstal dengan perangkat lunak Microsoft. Venue tidak akan menjual saham Microsoft-nya sekarang. Semua keuntungan dan aset likuidnya semuanya diinvestasikan di Microsoft. Ketika harga saham Microsoft naik, kekayaan bersihnya juga meningkat. Venue tidak pernah khawatir saham Microsoft akan jatuh. Bahkan jika harga saham jatuh, itu hanya untuk jangka pendek. Harga akan pulih sangat cepat. Jika Anda melihat harga saham mereka berbulan-bulan, Anda akan menemukan bahwa saham Microsoft terus meningkat. Apakah ada saham lain yang tumbuh lebih cepat dari Microsoft? Iya nih, ada banyak. Bahkan di Hong Kong dan Cina, ada lebih dari satu saham perusahaan yang naik lebih cepat dari Microsoft dalam jangka pendek. Tetapi pembagian itu hanya meningkat untuk sementara waktu, dan Venue harus terus memantau mereka. Microsoft, di sisi lain, tidak perlu khawatir. Juga, saham Microsoft adalah modal Venue untuk memasuki pasar AS. Dia akan dapat menikmati status tinggi dengan saham ini, yang bisa diketahui oleh pembuat pasar untuk Six Sense Company. Venue hanya mengeluarkan beberapa berita, dan wakil-wakil dari lembaga keuangan percaya itu bahkan tanpa memverifikasi berita. Bahkan jika berita tentang Venue palsu, lembaga keuangan itu tidak akan rugi. Sebagai pembuat pasar, itu masih sangat menguntungkan. Jika berita tentang Venue itu nyata, maka mereka akan mengenal seorang taipan. Mereka bisa mendapat lebih banyak keuntungan dari Venue. Kameda Masao duduk di samping Venue. Dia sangat gugup. Manajer Feng, menurutmu seberapa banyak saham kita akan naik ketika pasar dibuka? Apakah akan meningkat lebih dari 10%? Venue memutar matanya ke arah Kameda Masao. 10%. Apakah Anda meremehkan para pembuat pasar itu? Saham yang mereka jual tidak pernah tumbuh kurang dari 13% selama IPO. Saham kami dikeluarkan oleh begitu banyak lembaga keuangan. Anda harus lebih ambisius. Dengan dorongan Venue, Kameda Masao dengan hati-hati bertanya, 15%. Venue menggelengkan kepalanya, dan Kameda Masao sedikit kecewa. Dia terlalu berharap banyak, tetapi 13% cukup baik. Venue melanjutkan, bagaimana bisa 15% cukup? Sebelum pasar dibuka, pembuat pasar harus mendiskusikan di antara mereka sendiri tentang harga saham awal. Saya memperkirakan harga saham kami akan naik setidaknya 20% ketika pasar dibuka. Kameda Masao terkejut. Berapa banyak? 20% kenaikan saat pasar dibuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya perusahaan teknologi yang akan mendapatkan peningkatan setinggi ini selama IPO mereka. Venue menepuk Kameda Masao di punggungnya, saya selalu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tunggu dan lihat saja. Kameda Masao mengenakan setelan yang tampak pintar. Dia menyisir rambutnya dengan rapi dan berdiri di atas panggung berbicara kepada para wartawan. Ini adalah upacara setiap kali perusahaan baru terdaftar. Perwakilan perusahaan akan mengumumkan rencana masa depan perusahaan dan perkiraan laba mereka. Ini untuk meyakinkan lebih banyak orang untuk membeli saham perusahaan. Kameda Masao berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna dan Venue berdiri di sudut sambil menyesap sampainya. Kameda Masao tergerak ketika Venue menyuruhnya naik ke panggung atas namanya. Kameda Masao sangat percaya tahayul dan mengenakan kemeja berwarna hijau dengan dasi berwarna hijau. Dia juga memiliki sapu tangan warna hijau di saku jasnya. Banyak wartawan juga mengenakan dasi hijau. Bahkan ada satu reporter dengan topi hijau. Venue terdiam oleh pakaian mereka. Dia tidak memiliki benda berwarna hijau di tubuhnya, tetapi dia juga tidak mengenakan sesuatu yang berwarna merah. Di pasar AS, warna hijau mewakili harga naik, dan merah mewakili penurunan.
Feng Yu tidak berharap orang-orang di sini juga begitu percaya tahayul. Kameda Masao memberitahu Feng Yu bahwa hijau adalah warna keberuntungannya dan Feng Yu tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dalam kehidupan sebelumnya, Feng Yu telah melihat perwakilan dari perusahaan mengenakan merah dari atas sampai ujung sebelum perusahaan mereka terdaftar. Feng Yu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia merasa pusing melihat mereka. Feng Yu merasa bahwa apakah harga saham naik atau turun, tidak ada hubungannya dengan warna pakaian yang mereka kenakan. Yang paling penting adalah laporan keuangan dan rencana pembangunan masa depan. Bahkan jika bos perusahaan mengenakan warna keberuntungannya, dan perusahaan tidak memiliki rencana pengembangan atau pengumuman yang baik, sahamnya juga akan jatuh setelah terdaftar. Bahkan mungkin dihapuskan. Kameda Masao adalah pembicara yang baik. Dia sangat siap untuk pidato pembukaan ini. Dia bahkan menambahkan beberapa lelucon di antaranya. Setelah Kameda Masao menyelesaikan pidatonya, dia diundang untuk membunyikan bel untuk mengumumkan pembukaan pasar. Mulai dari tahun ini, NYSE mulai mengundang tamu istimewa untuk membunyikan bel pembuka. Nasdaq juga menyalin upacara ini. Mereka yang membunyikan lonceng di masa lalu adalah manajer bursa, dan itu tidak istimewa. Tetapi setelah beberapa tamu istimewa membunyikan bel, itu akan dilaporkan di koran. Ini juga merupakan bentuk pemasaran. Sejak saat itu dan seterusnya, banyak bos merasa itu suatu kehormatan untuk membunyikan bel pembuka. Siapa tamu istimewa itu? Mereka adalah perwakilan dari perusahaan yang akan terdaftar pada hari itu. Biasanya, mereka adalah direktur atau CEO perusahaan. Tamu istimewa upacara pembukaan lonceng Nasdaq hari ini adalah Kameda Masao. Seperti biasa, Feng Yu menolak untuk menjadi pusat perhatian atau dilaporkan di media. Kameda Masao berdiri di depan bel. Dia merasa ini adalah pencapaian terbesarnya. Semua yang membunyikan bel di hadapannya semua adalah taipan. Dia akan membunyikan bel dan akan iri oleh orang lain. Sial. Bel berbunyi. Feng Yu juga bersemangat. Ini adalah perusahaan pertamanya yang terdaftar dalam kehidupan ini. Tidak. Ini adalah perusahaan pertamanya yang terdaftar di kedua masa hidupnya. Perusahaan ini tidak boleh mengecewakannya. Kameda Masao linglung dan berpegangan pada palu. Seolah-olah waktu telah berhenti baginya. Dia dibawa kembali ke akal sehatnya oleh tepuk tangan, dan seseorang mengambil palu dari tangannya. Kameda Masao mengambil napas dalam-dalam dan menunggu harga saham awal. Membunyikan bel hanya mengumumkan pembukaan pasar. Bukan berarti akan ada transaksi segera. Biasanya, itu akan ditunda sekitar 15 menit. Ketika beberapa perusahaan besar terdaftar, penundaannya lebih lama. Beberapa bahkan tertunda lebih dari 1 jam. Mengapa ada penundaan? Itu adalah pembuat pasar menetapkan harga saham. Mereka akan berdiskusi dan menentukan harga pembukaan. Banyak orang tertarik pada Six Sense Company karena itu adalah perusahaan mainan eskes pertama yang terdaftar dan Feng Yu mendapatkan lembaga keuangan tingkat atas untuk menjadi pembuat pasar mereka untuk menentukan nilai perusahaan ini. Tetapi tidak ada perusahaan untuk Six Sense Company untuk dibandingkan. Mereka adalah perusahaan pertama yang sifatnya terdaftar. Tidak ada patokan atau perusahaan apapun sebagai referensi. Pembuat pasar hanya bisa menggunakan kinerja masa lalu perusahaan dan kemampuan penghasilan masa depan mereka sebagai pengukur. Tentu saja, nilai merek juga memainkan peran besar dalam pertimbangan mereka. Tetapi pasar tertarik pada Six Sense Company selama survei pasar sebelum listing. Semua orang memiliki harapan tinggi untuk perusahaan ini, dan inilah mengapa Feng Yu yakin bahwa harga saham akan melonjak hingga 20%. Kameda Masao sangat gugup dan terus berbicara dengan orang-orang di sampingnya. Dia ingin pergi ke Feng Yu di sana, tetapi ketika dia memandang Feng Yu, dia melihatnya menggelengkan kepalanya. Kameda Masao tahu Feng Yu tidak suka menjadi sorotan, dan dia terus mengobrol dengan orang-orang di sampingnya.
Ini untuk mengalihkan dirinya dari kegugupan. Meskipun Feng Yu lebih tenang dari Kameda Masao, harga pembukaan saham perusahaan mereka masih belum diumumkan. Warren Buffett menghubungi orang-orang di Goldman Sachs. Dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Goldman Sachs. Dia mengatakan bahwa dia ingin membeli semua saham Six Sense Company. Siapakah Warren Buffett? Dia adalah dewa investasi. Jika dia ingin membeli semua saham, itu berarti saham perusahaan ini pasti akan naik. Ada beberapa jenis perusahaan yang tidak akan diinvestasikan oleh Warren Buffett. Tipe pertama adalah perusahaan yang memiliki keuntungan sangat tinggi. Semua orang pasti penasaran kenapa. Jika keuntungannya sangat tinggi, itu berarti dividennya juga akan tinggi. Mengapa dia menghindari perusahaan-perusahaan ini? Jawaban yang diberikan olehnya adalah laba tinggi akan menarik pesaing. Jika perusahaan tidak siap untuk pesaing baru, pangsa pasar mereka akan direnggut. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini hanya terlihat bagus ketika mereka memiliki laba tinggi. Tetapi jika laba mereka turun, maka perusahaan ini tidak akan bernilai investasi. Warren Buffett juga akan menghindari perusahaan berisiko tinggi, perusahaan yang memonopoli pasar, dan saham teknologi. Perusahaan favoritnya adalah mereka yang memiliki prospek jangka panjang. Jenis saham yang paling dihindari Buffett adalah saham teknologi. Ini karena dia tidak mengerti perkembangan perusahaan dan pesaing mereka. Dengan demikian, dia tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi perusahaan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, IBM adalah satu-satunya saham teknologi yang ia beli. Hari ini, Warren Buffett ingin membeli Six Sense Company, dan setelah berita ini dirilis oleh Goldman Sachs, banyak orang lebih percaya diri dengan perusahaan ini. Ini juga menyebabkan para pembuat pasar tidak dapat memutuskan harga pembukaan karena ada lebih banyak tawaran untuk saham. Setelah lebih dari 1 jam, harga pembukaan saham perusahaan ke-6 Sense dirilis, $14 Amerika Serikat 86 sen. Harga saham pembuka adalah 48,6% lebih tinggi dari harga yang mereka tetapkan. Kameda Masao sangat gembira, dan Feng Yu juga kagum dengan ini. Keduanya tidak menyangka harga pembukaan saham akan jauh lebih tinggi. Tentu saja, dalam 2 hari lagi, akan ada saham perusahaan yang naik lebih tinggi. Harga saham perusahaan ini naik beberapa kali lipat pada hari mereka terdaftar. Itu adalah perusahaan yang bergerak di browser web. AS saat ini memiliki rencana, informasi jalan super, dan harga saham semua perusahaan terkait naik dengan cepat. Ini termasuk Microsoft. Informasi Superhighway Plan adalah jalan raya yang menghubungkan seluruh dunia melalui sistem komunikasi berkecepatan tinggi. Itu terutama terdiri dari 4 bagian: kabel serat optik, PC dan server, perangkat lunak, dan sumber daya informasi yang sangat besar. Selama perusahaan itu terkait dengan 4 kategori ini, harga saham perusahaan akan naik dari tahun 1993. Ini adalah waktu di mana Bill Gates menjadi miliarder. Singkatnya, ini untuk membangun jaringan global. Adalah AS yang memulai proyek ini. Kemudian, Clinton merasa ini adalah rencana yang baik dan akan meningkatkan ekonomi AS, produktivitas dan yang paling penting, dapat menyebarkan demokrasi ke bagian lain dunia. Ini untuk melindungi orang-orang dari berbagai negara untuk memiliki pola pikir mereka dan menjadikan AS sebagai pemimpin dunia. Orang yang mengusulkan rencana ini dipromosikan menjadi wakil presiden oleh Clinton, dan proposal ini dilaksanakan. Ini adalah awal dari era informasi dan mengarah pada kebangkitan banyak perusahaan di industri terkait. Ini juga menciptakan dot-com bubble di masa depan. Selama 2 tahun ke depan, semua harga saham pembuka perusahaan berbasis internet ketika mereka terdaftar jauh lebih tinggi dari harga yang mereka tetapkan. Tentu saja, saham perusahaan-perusahaan ini juga anjlok saat dot-com crash. Tetapi Six Sense Company tidak ada hubungannya dengan internet, komunikasi, dan teknologi,
dan harga saham mereka melonjak sebesar 48,6% ketika pasar dibuka. Ini terlalu mengejutkan. Bulan lalu, beberapa perusahaan terdaftar, dan harga saham perdana mereka lebih rendah dari harga yang mereka tetapkan. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan itu, para investor lebih percaya diri pada Six Sense Company. Kameda Masao hanya memikirkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi nilai pasar perusahaan, semakin ia dan perusahaan akan memperolehnya. Dari harga pembukaan, harga saham Six Sense Company akan berlipat 2 dalam 1 bulan, dan pada akhir tahun, mungkin beberapa kali lebih tinggi. Kameda Masao juga memiliki saham perusahaan. Peningkatan mendadak dalam harga saham perusahaan ini, kekayaan bersihnya juga meningkat beberapa kali lipat. Dia telah resmi menjadi seorang jutawan dengan kekayaan bersih lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat. Dia juga mengelola perusahaan yang bernilai lebih dari 2 miliar. Perusahaan mainan eskes nomor 1 di dunia. Setelah listing ini, Kameda Masao akan memiliki dana untuk mendirikan pabrik baru, toko retail, dan pemasaran. Kameda Masao akan segera menjadi raja mainan eskes paling terkenal di dunia. Sekarang, ia juga memiliki dana untuk berinvestasi di majalah dewasa, film, dan bahkan mendirikan saluran dewasa. Dia selalu ingin memasuki industri terkait ini untuk meningkatkan laba perusahaan. Kameda Masao ingin berbagi kegembiraannya, dan orang pertama yang ada dalam pikirannya adalah Feng Yu. Dibandingkan dengan Kameda Masao dan karyawan lain dari Six Sense Company yang senang, Feng Yu mengerutkan kening. Feng Yu bisa merasakan hatinya sakit. Itu karena dia menderita kerugian. Kerugian besar. Harga pembukaan saham sangat tinggi, dan saham masih naik. Mengapa Feng Yu merasa dia menderita kerugian? Feng Yu sekarang menyesal. Dia belum membuat cukup persiapan untuk daftar ini. Dia tidak tahu bahwa Six Sense Company akan sangat populer di kalangan investor. Jika Feng Yu tahu ini akan terjadi, dia akan menetapkan harga sahamnya lebih tinggi. Bahkan jika dia menetapkan harga saham pada 15 dolar Amerika Serikat, dia juga akan bisa menjualnya. Baik Feng Yu dan Kameda Masao telah berkonsultasi dengan beberapa profesional keuangan, dan mereka menyimpulkan bahwa harga saham mereka harus ditetapkan pada 8 hingga 9 dolar Amerika Serikat. Jika Feng Yu tidak bersikeras, harga saham yang mereka tetapkan pasti akan kurang dari 10 dolar Amerika Serikat. Tapi Feng Yu tidak pernah berharap harga saham pembuka begitu tinggi. Bahkan jika mereka menjual saham mereka dengan harga 10 dolar Amerika Serikat, Feng Yu juga tidak akan menerbitkan begitu banyak saham. Dia harus memiliki saham 25%. Kenapa dia mengeluarkan 30%? Walaupun Six Sense Company telah mengambil banyak pinjaman untuk mendirikan perusahaan cabang dan pabrik di AS dan Eropa, hutang perusahaan itu tidak ada artinya. Bahkan dengan hutang yang tinggi, perusahaan indera ke-6 dapat membagi saham mereka dan menjualnya kepada publik 2 kali. Setelah penjualan awal saham mereka akan mengetahui harga dan kemudian menerbitkan saham yang tersisa pada tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan dapat mengumpulkan lebih banyak dana dengan cara ini. Banyak perusahaan telah melakukan ini di masa lalu. Mereka tidak menerbitkan banyak saham selama IPO mereka. Mereka menunggu sampai harga saham naik, dan mereka mengeluarkan lebih banyak saham kepada publik untuk kedua dan ketiga kalinya. Mereka menggunakan alasan membutuhkan lebih banyak dana. Setiap kali mereka melepaskan saham, pemegang saham utama akan diberikan pilihan untuk membeli saham dengan harga lebih rendah. Ini setara dengan memberi mereka beberapa bonus. Cara menerbitkan saham ini akan mengakumulasi lebih banyak dana daripada menerbitkan semua saham sekaligus. Tetapi sekarang, perbedaan ini telah diambil oleh investor. Ini sebabnya Feng Yu merasa dia menderita kerugian. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Yu tidak mengikuti perusahaan manapun yang menggunakan strategi ini dan telah membuat kesalahan ini. Bagi banyak orang,
Apa yang dilakukan Feng Yu mungkin tidak dianggap sebagai kesalahan. Tetapi bagi Feng Yu, ini adalah kesalahan besar karena ia membiarkan orang lain menghasilkan lebih banyak uang darinya. Manajer Feng, saham Six Sense Company kami naik, dan harga saham pembuka kami jauh lebih tinggi dari yang kami harapkan. Kenapa kamu masih tidak bahagia? Kameda Masao bingung. Semua orang dari perusahaan senang, tetapi Feng Yu mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Komisi yang diberikan kepada para pembuat pasar sangat rendah, dan para pembuat pasar masih mampu menjual semua saham mereka. Setelah mengurangi biaya mereka, perusahaan ke-6 Sense masih membuat jumlah yang cukup. Tidak peduli bagaimana Kameda Masao melihatnya, daftar ini berhasil. Perusahaan akan memiliki pengembangan yang lebih baik dan mereka akan dapat dengan mudah mencapai kesepakatan setelah listing ini. Mengapa manajer Feng masih merengut? Feng Yu bergumam pada dirinya sendiri, menghitung kerugiannya. Ketika Kameda Masao bertanya kepadanya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika kita telah mengeluarkan lebih sedikit saham sekarang dan menetapkan harga lebih tinggi, berapa banyak lagi yang akan kita dapatkan? Feng Yu tidak bahagia, dan dia tidak ingin melihat orang lain merasa lebih baik darinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, Kameda Masao tidak lagi bersemangat. Mereka telah menderita kerugian besar dalam daftar ini. Perusahaan Six Sense menjadi bahan pembicaraan di kota setelah terdaftar. Bagaimanapun, itu adalah produsen mainan eskes pertama di dunia yang terdaftar. Banyak media melaporkan hal ini, dan ini adalah promosi gratis untuk perusahaan. Seiring harga saham perusahaan ke-6 rasa meningkat, penjualan mereka juga meningkat. Rasio utang perusahaan Six Sense sangat tinggi. Itu karena pinjaman bank. Feng Yu telah mendukung Kameda Masao ketika dia mengambil pinjaman dari bank. Ekonomi Jepang masih di bawah resesi, dan tahun ini, perusahaan elektronik dan kimia Jepang mengalami masalah. Ini semakin memperburuk ekonomi mereka, menghasilkan pertumbuhan negatif. Tomichi Murayama membuat keputusan radikal. Dia memotong suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Itu biasa bagi negara-negara untuk memotong suku bunga untuk merangsang ekonomi mereka. Tetapi tidak ada negara lain yang melakukannya seperti yang dilakukan Jepang tahun ini. Suku bunga tabungan Jepang turun menjadi 0,08%, dan orang-orang bercanda bahwa mereka harus membayar untuk menaruh uang mereka di bank. Ketika suku bunga turun, suku bunga pinjaman juga akan diturunkan. Jadi, Kameda Masao sangat disayangkan jika dia tidak mengambil pinjaman dari bank karena suku bunga rendah. Dia memanfaatkan koneksinya dan mengambil pinjaman 400 juta dolar Amerika Serikat. Dari nilai tukar di era ini, angkanya 3,6 miliar yen. Nilai tukar antara USD dan yen adalah 1:80. Kameda Masao dapat mengubah lebih banyak USD dengan yen yang dimilikinya. Yang harus dia lakukan adalah menukar yennya dengan USD, dan dia akan bisa mendapat untung. Feng Yu juga tergoda untuk mendapatkan keuntungan mudah ini. Dia memanggil Heitaro Nakajima untuk mendapatkan pinjaman dalam USD, dan pembayarannya akan dalam yen. Dia memintanya untuk mengambil pinjaman maksimum. Bahkan jika mereka menggunakan uang itu untuk berinvestasi di pasar AS, mereka juga akan mendapat untung besar. Selain itu, Feng Yu telah menginvestasikan semua uangnya ke pasar AS. Sebagian besar uangnya ada di Microsoft, dan bahkan jika dia perlu menggunakan uang, dia tidak akan menjual saham Microsoft. Bagaimana akan terjadi pada perusahaannya jika ini terjadi? Dengan pinjaman bank berbunga rendah, masalah ini akan terpecahkan. Aiwa juga bukan perusahaan terbuka, dan Feng Yu adalah pemegang saham pengendali. Jika dia perlu menggunakan uang, dia bisa mentransfer sejumlah uang ini dari pinjaman. Feng Yu telah mengambil sebagian besar uang Aiwa untuk berinvestasi di pasar AS, termasuk saham Microsoft. Banyak investor internasional telah mengambil pinjaman dari bank-bank Jepang selama periode ini.
Motif mereka sama dengan Feng Yu. Mereka menggunakan jumlah pinjaman untuk berinvestasi di pasar AS. Ini juga merangsang pasar AS. Banyak orang, termasuk Feng Yu, merasa pasar AS akan bullish tahun ini. Feng Yu telah menganalisis semua jenis grafik dan grafik. Itu hampir sama dengan kehidupan sebelumnya, kecuali untuk beberapa perbedaan kecil. Dengan begitu banyak dana memasuki pasar saham AS, Dow Jones Index telah naik dari sekitar 3.800 awal tahun ini menjadi lebih dari 4.000 sekarang. Bahkan setelah indeks menembus 4.000 poin, itu masih naik. Feng Yu memperkirakan indeks Dow Jones akan mencapai lebih dari 5.000 pada akhir tahun. Ini akan seperti apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Pasar saham AS akan menjadi pasar bullish dan membentuk gelembung ekonomi. Periode ini kemudian digambarkan sebagai periode kegembiraan irasional oleh para ekonom. Apa yang ingin dilakukan Feng Yu adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dan keluar dari pasar sebelum gelembung meledak. Periode ini sengaja diciptakan oleh Presiden Clinton. Semakin baik ekonomi AS, semakin tinggi peluangnya untuk dipilih kembali untuk masa jabatan lain. Tentu saja, pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Clinton, gelembung.com meledak. Tapi masa hukumannya sudah berakhir. Setelah daftar selesai, Kameda Masao pergi ke Eropa. Six Sense Company membangun pabrik baru dan banyak toko retail di Eropa. Dia ingin mengawasi semuanya secara pribadi dan memastikan tidak ada yang salah. Kesalahan apapun akan menyebabkan saham perusahaan mereka jatuh. Perusahaan lain masih bisa mengendarai perusahaan lain di industri yang sama. Jika ada perusahaan di satu sektor mengumumkan laba tinggi, semua saham perusahaan lain di industri itu juga akan naik. Tetapi Six Sense Company tidak memiliki manfaat ini, karena tidak ada perusahaan serupa yang terdaftar. Setiap perusahaan besar yang terdaftar dapat menjadi indikator industrinya, terutama Nasdaq Composite. Nasdaq Composite adalah indeks berdasarkan 100 saham perusahaan yang terdaftar di Nasdaq. S&P juga merupakan indeks yang mengukur kinerja 500 perusahaan besar. Merupakan kehormatan besar untuk menjadi salah satu perusahaan yang akan digunakan dalam indeks ini. Kameda Masao merasa perusahaan ke-6 rasa harus menjadi salah satu perusahaan di bawah Nasdaq Composite. Feng Yu juga mendukung ini. Di masa depan, Nasdaq Composite akan mencakup lebih dari 5.000 perusahaan. Mengapa perusahaan ke-6 Sense tidak bisa menjadi salah satu dari mereka? Meskipun Six Sense Company tidak berada di sektor teknologi, keuangan atau bioteknologi, itu harus dipertimbangkan di bawah industri manufaktur. Siapa bilang pembuatan boneka eskes, kondom, silikon, dan produk karet bukan sektor manufaktur? Sekalipun perusahaan tidak termasuk dalam kategori manufaktur, ia tetap harus dapat masuk ke dalam indeks. Setelah Six Sense Company terdaftar, akan ada lebih banyak perusahaan di industri yang sama yang terdaftar. The Six Sense Company adalah perusahaan mainan eskes pertama dan terbesar yang terdaftar. Mengapa itu tidak bisa mewakili industri? Mungkin tidak ada investor yang mengharapkan produsen mainan eskes menjadi salah satu perusahaan di bawah Nasdaq Composite di masa depan. Bahkan Feng Yu tidak pernah memikirkan hal ini. Sampai ketika Kameda Masao menyarankan untuk Feng Yu, maka dia mulai menantikan ini. Feng Yu tahu Kameda Masao sangat ambisius untuk waktu yang lama. Seseorang pernah berkata bahwa seseorang yang tidak ambisius tidak akan mencapai hal-hal besar. Setiap orang terkenal yang tercatat dalam sejarah adalah ambisius. Ambisius bisa dalam politik atau bisnis. Mereka yang berpolitik ingin menjadi pemimpin negara, dan mereka yang berbisnis ingin sukses dan terkenal. Tidak seorang pun tanpa ambisi akan berhasil. Feng Yu senang bahwa Kameda Masao sangat ambisius. Ini karena dia akan bekerja keras untuk mencapai mimpinya dan terus menumbuhkan perusahaan rasa ke-6. Dia juga akan terus menghasilkan uang untuk Feng Yu. Pemegang saham terbesar Six Sense Company masih Feng Yu setelah terdaftar.
Setelah menerbitkan 30% saham perusahaan, saham Feng Yu masih lebih dari 51%. Dia masih memiliki lebih dari 2/3 hak suara. Itu sebabnya Feng Yu tidak takut Kameda Masao akan mengambil alih perusahaan darinya. Selama dia masih memiliki kendali atas perusahaan Sense ke-6, dia akan dapat mengendalikan Kameda Masao. Hari ini adalah Feng Yu pertama kali mengunjungi kantor pusat Microsoft. Itu terletak di Redmond, Washington. Tetapi karena Microsoft, kota kecil ini menjadi terkenal. Feng Yu tidak terbiasa dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya di sini dalam kedua hidupnya. Microsoft telah membagi tanah mereka menjadi banyak bagian berbeda. Ada puluhan gedung kantor berlantai 3-4 dan kantor Bill Gates terletak di lantai atas gedung 34. Feng Yu telah menelepon Bill Gates sebelum dia datang, dan Bill Gates telah menunggu Feng Yu. Bulan Juli ini, kurang dari Forbes lebih besar dari mengumumkan peringkat bilioner dunia dan mengungkapkan saham Bill Gates di Microsoft. Dia memiliki lebih dari 60% hak suara Microsoft. Banyak orang merasa Microsoft akan melakukannya dengan baik dan membeli sahamnya. Tetapi hanya satu dari teman Bill Gates yang tidak membeli satu pun saham Microsoft. Temannya ini juga salah satu miliarder top dunia, Warren Buffett. Warren Buffett tidak suka saham teknologi. Dia percaya bahwa Microsoft akan dapat menikmati keuntungan tinggi selama 10 tahun ke depan, tetapi dia tidak akrab dengan industri ini. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak berinvestasi. Alasan lain adalah bahwa bahkan jika dia membeli saham Microsoft, Bill Gates tidak akan membiarkan Buffett masuk dewan direksi. Dia khawatir Buffett akan mengambil alih kendali atas perusahaan. Bagaimanapun, ini telah terjadi pada perusahaan tempat Buffett berinvestasi. Selama waktu ini, seorang taipan misterius telah mengakuisisi saham Microsoft. Taipan misterius ini bahkan telah membayar lebih dari nilai pasar untuk saham dan menarik perhatian Bill Gates. Bill Gates menemukan bahwa dana yang membeli saham perusahaannya berasal dari Hong Kong. Pertengahan tahun lalu, Bill Gates telah bertemu Feng Yu sebentar. Sejak pertemuan mereka, dia tertarik pada pemuda Tiongkok ini. Apa yang membuat Bill Gates lebih tertarik pada taipan muda Cina ini adalah sahamnya di pabrikan PC terbesar di China. Ini akan membantu Microsoft memasuki pasar Cina dan merebut pangsa pasar. Selama pertemuan singkat itu, mereka mengobrol sebentar, dan tidak ada keputusan yang dibuat. Akhir tahun lalu, taipan Cina ini mulai menjual beberapa saham Microsoft dan Bill Gates kaget. Bill Gates mengira itu karena dia belum memberi Feng Yu jawaban atas kerja sama mereka, dan Feng Yu marah, atau Feng Yu telah menemukan mitra baru seperti Apple atau IBM. Jika Feng Yu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu dan memonopoli pasar China, maka Microsoft akan kehilangan banyak keuntungan. Microsoft telah menganalisis pasar Cina. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi China yang cepat, jumlah pengguna PC di China akan meningkat tiba-tiba dalam 5 tahun ke depan. Jika semua PC menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak Microsoft, keuntungannya akan sangat besar. Bahkan mungkin lebih tinggi dari seluruh Amerika Utara. Bagaimanapun, populasi Cina tinggi. Bill Gates telah menghubungi Feng Yu pada waktu itu, dan Feng Yu menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang tunai. Dia akan membeli kembali saham Microsoft. Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia masih tertarik dengan Microsoft. Mulai dari bulan Maret, Feng Yu mulai mengakuisisi saham Microsoft lagi dan meningkatkan kepemilikannya dari 13% menjadi 15%. Tapi Feng Yu tetap rendah dan tidak mengungkapkan identitasnya. Banyak media tertarik untuk mengetahui siapa pemegang saham terbesar ketiga dari Microsoft ini. Tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi tentang Feng Yu. Hari ini, taipan misterius ini akan mengunjungi Bill Gates. Seseorang berkata bahwa Bill Gates suka bebas, dan inilah sebabnya ia membuat lingkungan kerja yang bebas dan nyaman bagi para insinyurnya. Seseorang juga mengatakan bahwa Bill Gates adalah orang yang tamak.
Ketika Microsoft baru saja dimulai, Paul Allen telah memberikan kontribusi lebih dari Bill Gates. Tetapi karena Paul Allen tidak memiliki keluarga dan keluarga Bill Gates lebih kaya, Bill Gates berhasil mendapatkan 60% saham perusahaan, dan Paul Allen hanya mendapat 40%. Ada beberapa desas-desus bahwa Bill Gates memiliki temperamen buruk. Dia terus berteriak pada programmernya, "Itu ide paling bodoh yang pernah saya dengar." Seseorang juga mengklaim bahwa Bill Gates adalah orang yang narsis. Dia telah memuji dirinya sendiri di depan orang lain lebih dari sekali, dan dia tidak membiarkan siapapun mempertanyakan keputusannya. Tetapi semua rumor ini tidak dapat menyangkal fakta bahwa Bill Gates adalah seorang jenius. Adapun Feng Yu, dia penuh hormat kepada Bill Gates. Tanpa Bill Gates, tidak akan ada Microsoft. Tanpa dia, PC dan internet tidak akan berkembang begitu cepat. Feng Yu terkejut ketika dia berjalan ke kantor Bill Gates. Kantor ini jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Itu ukuran staf manajemen lainnya dan bukan yang diharapkan Feng Yu. Feng Yu berpikir Bill Gates akan menjadi sangat luas dan menempati seluruh lantai bangunan. Pengaturan kantor ini terlihat seperti kantor programmer biasa. Sepertinya Bill Gates tidak berbohong tentang dirinya sebagai kepala insinyur perangkat lunak. Bahkan sampai hari ini, Bill Gates masih terlibat dalam pengembangan dan pengujian perangkat lunak mereka. Bapak, Feng, senang bertemu denganmu lagi. Bill Gates mengulurkan tangan kanannya. Hai, Bill. Feng Yu tersenyum dan menjabat tangannya, tetapi Bill Gates menariknya dan memeluknya. Feng, apa pendapatmu tentang Microsoft? Tanya Bill Gates. Feng Yu tersenyum, bagus. Itu lebih baik dari yang saya bayangkan. Jika tidak, saya juga tidak akan memperoleh saham Microsoft. Sepertinya saya tidak salah. Harga saham naik sedikit baru-baru ini. Hahaha. Feng, Anda membuat pilihan yang tepat untuk memegang saham Microsoft kami. Seru Bill Gates dengan bangga. Oh, aku lupa memberi selamat padamu, tuan orang terkaya di dunia. Bill Gates tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi orang terkaya di dunia dan dia baru berusia 40 tahun. Ini adalah sesuatu yang dia harus banggakan. Tetapi pemuda di depannya baru berusia awal 20-an. Jika dia mengumumkan asetnya, itu pasti mengejutkan. Hanya saham Microsoft yang dimilikinya lebih dari cukup untuk membuatnya terdaftar di Forbes. Dibandingkan dengan pemuda ini, Bill Gates merasa pencapaiannya tidak ada artinya. Feng, aku sangat penasaran. Mengapa Anda menolak semua wawancara? Apakah Anda tidak tahu manfaat diwawancarai oleh media? Saya pikir jika Anda bersedia tampil di depan media, Steve akan sangat senang. Steve, yang dibicarakan oleh Bill Gates, adalah Steve Forbes, CEO, dan pemimpin redaksi Forbes. Tentu saja, dia juga teman dekat Bill Gates. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka berada di bawah sorotan. Oh, sayang sekali. Mungkin orang Cina lebih suka jadi orang penting. Bill Gates mengangkat bahu. Benar, Anda menyebutkan bahwa waktu bagi Microsoft untuk memasuki pasar Cina ada di sini. Apakah ini nyata? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.